Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, keamanan, dan yang paling mahal adalah kenikmatan berupa keimanan serta keistiqomahan dalam berbuat kebaikan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita dan seluruh anak keturunan kita adalah termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Dan kita dengan izin Allah bisa bertemu dengan Rasulullah di telaganya, minum dari telaganya, dan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini kula kembali menggantikan insyaallah Ustadz Jody. Beliau nembe ada urusan ataupun kesibukan mboten napa-napa nggih Pak. Nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini, sedikit kita ingin merefleksikan, karena kebetulan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk pada tahun baru Hijriah. Maknanya kita hari ini sudah masuk ke bulan Muharram 1448 Hijriah, berganti tahun. Maka kira-kira apa Bapak Ibu sekalian, saat kita memasuki bulan Muharram ini, refleksi ataupun perenungan-perenungan, poin-poin yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran agar supaya menjadi bekal untuk kita beramal serta bekal untuk kita hidup di dunia ini. Maka poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Al-Muharram adalah ahadu ashhuril hurum. Bulan Muharram ini Bapak Ibu sekalian adalah bulan yang mulia. Di antara kemuliaan bulan Muharram adalah Allah menjadikan bulan Muharram ini salah satu di antara bulan-bulan haram. Haram pripun maksudnya Pak? Haram di sini maksudnya adalah bulan-bulan yang dimuliakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang di sana Allah melarang secara khusus perbuatan zalim, perbuatan membunuh. Maka di dalam sejarah disebutkan ketika sedang berada di bulan-bulan haram,
Niku kaum muslimin Rasulullah dan para sahabat itu tidak diizinkan untuk berjihad, berperang yang sifatnya menyerang. Hanya diperbolehkan apa? Berjihad ataupun berperang yang sifatnya bertahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi Bapak Ibu sekalian, minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan hurum. Bulan haram atau bulan yang dihormati atau bulan yang penuh dengan kehormatan. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Maka Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, berbuat kezaliman yang nantinya akibatnya akan kembali kepada dirian, fihinna, pada bulan-bulan tadi atau pada 4 bulan haram tadi. Dan 4 bulan di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu yang terakhir adalah Rajab. Maka kita hari ini Bapak Ibu sekalian sedang berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram. Kemudian poin berikutnya yang menjadikan perenungan bagi kita adalah kita menyadari Bapak Ibu sekalian, saat kita memasuki tahun baru, itu berarti kita telah meninggalkan tahun yang lama. Dan saat kita memasuki tahun baru, maka itu artinya jatah hidup kita di dunia ataupun umur kita di dunia itu berkurang. Itu berkurang. Dan saat kita memasuki tahun baru, maka kita menyadari di sana berarti apa? Hari yang kita lalui tidak akan bisa kita temui kembali. Demikian juga minggu, bulan, dan yang terakhir adalah tahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun yang baru, bulan yang baru adalah bekal atau bahan untuk kita merenung, melihat ke belakang. Kira-kira apa yang sudah kita habiskan di tahun Hijriah sebelumnya? Apakah hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang kurang baik? Sehingga seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin ghurabat fihi syamsuh naqasa fihi umri wa ma zada fihi amali." Sesungguhnya tidak ada penyesalan, beliau mengatakan tidak ada penyesalan yang lebih besar, yang lebih aku sesali, niki ngendikane Abdullah bin Mas'ud, ala yaumin, dibandingkan hari di mana aku berada di dalamnya, gharabat fihi syamsu, matahari telah terbenam, naqasa fihi umri, kemudian umurku telah berkurang. Berarti nek misalnya jatah hidupnya beliau atau jatah hidup seseorang itu katakanlah 80 tahun, maka berkurang sehari, sehingga hidupnya tinggal berapa? 80 tahun dikurangi 1 hari, dan seterusnya. Kalau dia sudah hidup di dunia selama 40 tahun berarti tinggal setengahnya. Sudah 60 tahun berarti sudah 3/4-nya, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan terbenamnya matahari, wa naqasa umri, umurku berkurang, wa ma zada amali, sedangkan amalanku tidak bertambah, sedangkan kebaikanku tidak bertambah.
Maka ini Bapak Ibu sekalian adalah hari yang paling disesali oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Okay. Kenapa beliau menyesali Bapak Ibu sekalian? Karena itu maknanya ya, kita ya membuang sebagian waktu kita, sebagian umur kita yang sangat berharga tadi, yang tidak mungkin kita bisa mengambilnya kembali dengan apa Bapak Ibu sekalian, dengan tidak bertambahnya amal soleh kita. Karena Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melihat, menghitung kepada urusan akhirat. Maka ia tidak ingin rugi. Jadi kalau sehari saja Bapak Ibu sekalian, kok ternyata urusan akhiratnya ini berkurang, tidak sempurna, zikirnya, sholatnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya kok tidak bertambah, padahal umurnya berkurang, maka ia menyesalinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita melihat bagaimana kita memposisikan diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang memposisikan akhirat sebagai tujuan utama atau dunia sebagai tujuan utama? Karena orang-orang yang Bapak Ibu sekalian menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, mereka pun juga memiliki penyesalan yang sama. Kita bisa melihat, kalau misalnya panjenengan membuka video-video, di sana akan ada video-video atau motivasi-motivasi yang mengatakan, ya, berapa umurmu? Oh, 30 tahun. Di umur 30 tahun sudah berapa penghasilanmu? Atau misalnya para pebisnis Bapak Ibu sekalian, ya, ia akan menghitung, kok ternyata hari ini ya bertambahnya waktu tetapi penghasilannya tidak ikut bertambah, atau keuntungannya tidak ikut bertambah, ya, maka mereka akan menghitung ini atau menganggap ini sebagai kerugian, ya, karena melihat dari kacamata dunia, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita harus bersikap seimbang. Bersikap seimbang. Kita sering sekali mudah mengatakan, wah, rugi saya, sudah umur segini belum bisa membeli apa misalnya mobil, ya, nek kula mungkin, atau yang anak muda belum bisa membeli motor, belum punya rumah, dan seterusnya, ya. Maka hitungannya Bapak Ibu sekalian, jangan terus menerus ke arah sana. Kita juga harus menghitung ke arah akhirat. Ya Allah, sudah umur segini kok belum bisa baca Al-Quran, sudah umur segini kok saya belum bisa istiqomah sholat, sudah umur segini kok saya belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa ibadah-ibadah yang bertambah. Ini Bapak Ibu sekalian juga harus kita jadikan perhitungan, bentuk saya rugi atau untung. Maka jangan sampai dalam hidup kita ini rugi dan untung selalu dilihat, dipandang dari sisi dunia. Boleh saja, tetapi jangan terus-menerus dari sisi itu. Kita juga harus imbang, adil, melihat juga dari sisi akhirat. Dan sungguh Bapak Ibu sekalian, kerugian di dunia separah apapun itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini sedang berjalan. Kita semua ini sedang berjalan menuju ujung yang sama, yaitu akhirat. Dunia, ya, Allah telah memberikan sifat kepadanya sebagai darul fana, negeri yang sementara. Sementara niku nggih artine ada masa tenggangnya, akan ada habisnya, ya. Percaya atau tidak percaya, kita sudah melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian bagaimana orang-orang di sekitar kita yang dulu membersamai kita telah meninggalkan kita. Bangunan-bangunan yang dulu ada telah hilang, telah berubah. Maka itulah dunia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bertepatan dengan bulan Muharram ini, bulan yang baru ini, mari kita merefleksikan semangat yang baru,
semangat untuk melihat, menghitung, menimbang saya ini rugi atau untung dari sisi akhirat. Jangan selalu kita menghitung dari sisi dunia. Kita boleh saja menghitung rugi untung dari sisi dunia, tetapi harus imbang, harus adil, karena kita tidak hidup hanya untuk di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan berikutnya yang dimiliki oleh bulan Muharram adalah bulan ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki kekhususan yang pertama, ia adalah satu-satunya bulan yang disandarkan langsung kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mengetahui bersama Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu ketika disandarkan dengan lafzul jalalah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tadi akan berubah kemuliaannya, berubah keagungannya, ia akan semakin mulia, semakin agung, dan lain sebagainya. Sebagai percontohan Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui di antara nama-nama Nabi yang mana Nabi ini selalu dibahas setiap tahunnya, terlebih kalau sedang ada event atau sedang berada di hari raya Idul Adha. Nabi sinten niki Pak kira-kira? Nabi sinten Mas? Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim niku Bapak Ibu sekalian memiliki julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalilun, kekasih. Setiap orang di dunia ini Bapak Ibu sekalian itu punya kekasih. Tidak hanya Nabi Ibrahim saja yang punya kekasih. Maka makna kekasih ini Bapak Ibu sekalian umum. Tetapi begitu kalimat kekasih ini disandarkan kepada lafzul jalalah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat kekasih tadi yang tadinya umum langsung menjadi khusus, yang tadinya biasa langsung menjadi mulia, menjadi agung, dan seterusnya. Sehingga Nabi Ibrahim Bapak Ibu sekalian, ada banyak nabi selain Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim memiliki kemuliaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau, yaitu apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini juga memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, yaitu apa? Penyandaran bulan ini kepada lafzul jalalah, kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan adalah syahrullahilladzi tad'unahu Muharram. Syahrullah, di sini Rasulullah memberikan tambahan ataupun menyandarkan kalimat syahr kepada lafzul jalalah. Syahrullah, bulan Allah yang biasa dipanggil dengan sebutan Al-Muharram. Maka bulan Muharram memiliki kemuliaan tersendiri dari segi penamaannya Bapak Ibu sekalian, karena ia adalah bulan yang disandarkan kepada lafzul jalalah, kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, sehingga segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah serta merta akan menjadi mulia dan menjadi agung. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu yang juga ditulis atau termaktub dalam hadis ini
Nggih, ketika Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa nggih setelah bulan Ramadan adalah puasa nggih pada bulan Allah yang disebut dengan Muharram. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti di tanggal 10 Muharram nggih, atau kalau mau lebih baik lagi dari tanggal 9-nya nggih, Yaumut Tasu'a, kita disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan puasa. Karena puasa Muharram Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, adalah puasa terbaik setelah puasa bulan Ramadan, yang mana ganjarannya bisa menghapus dosa-dosa yang kita perbuat setahun yang lalu. Berapa banyak ini Bapak Ibu sekalian. Maka nanti saat telah tiba kita di tanggal 10 Muharram, monggo kita bersama-sama melaksanakan puasa. Bagi yang mampu, jika tidak mampu, minimal melaksanakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, karena itu adalah hari yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa pada tanggal 10 Muharram itu Rasulullah mensunnahkan kita untuk berpuasa? Ternyata ini ada sejarahnya. Ternyata ini Bapak Ibu sekalian ada latar belakangnya. Maka puasa di 10 bulan di tanggal 10 pada bulan Muharram ini ternyata berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Nek kita mungkin menyebutnya sebagai peringatan. Kenapa kok kita setiap 17 Agustus mengadakan upacara untuk memperingati sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu pada tanggal yang sama kita merdeka, sehingga setiap tanggal itu kita melaksanakan upacara kemerdekaan dan seterusnya. Berbagai peringatan-peringatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian itu pasti selalu merujuk kepada peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Maka puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini ternyata memiliki alasan yang sama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada hari di mana qadima Rasul niku datang ke Madinah Bapak Ibu sekalian, fawajadal yahud siyaman yauman Asyura. Maka Rasul niku mendapati kaum Yahudi siyaman, mereka berpuasa yaumal Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka Rasulullah bersabda ataupun bertanya kepada orang-orang Yahudi tadi, faqala lahum ma hadzal yauma alladzi tasumunahu. Ini hari apa kok kalian berpuasa di dalamnya? Jadi tadi Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi. Karena kaum Yahudi Bapak sekalian adalah kaum yang tinggal lebih dulu di Madinah sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi berpuasa, ini Rasul penasaran. Ini hari apa kok kalian berpuasa? Maka kemudian mereka menjawab, hadza yaumun azimun. Ini adalah hari yang mulia, ini adalah hari agung, hari besar. Mengapa demikian? Mereka melanjutkan jawabannya, anjaulahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana anjaulahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dari kezaliman Fir'aun. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu,
dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun serta kaumnya ataupun seluruh pasukannya di lautan, nggih, yang kisahnya sangat panjang, nggih, ketika mengejar lalu napa ditenggelamkan di tengah laut. Fasomahu Musa syukran, maka karena hal itu Bapak sekalian, somahu Musa syukran, Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari tersebut atau pada tanggal tersebut syukron, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumahu, maka orang-orang Yahudi tadi Bapak-bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan fanahnu nasumahu, maka kami pun juga berpuasa sebagaimana Nabi Musa berpuasa, okay? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Ya. Sesungguhnya kami, ya, ahaqqu adalah orang yang lebih berhak, wa aula dan lebih utama bi Musa untuk meneladani Nabi Musa alaihi salam minkum daripada kalian, yaitu orang-orang Yahudi. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Jawabannya karena orang-orang Yahudi tadi, meskipun mereka berpuasa sebagaimana Nabi Musa berpuasa, tetapi pada hakikatnya pada waktu itu mereka tidak beragama sebagaimana Nabi Musa beragama. Maka Rasulullah mengatakan kami yang lebih berhak. Mengapa? Karena risalah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, itu selaras sama dengan apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam, dan itu yang diselisihi oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami, sehingga Rasulullah ketika mengetahui hal tadi, beliau juga berpuasa, wa amara bisiyami, dan memerintahkan para sahabat, demikian pula kita para umatnya, untuk berpuasa pada hari Asyura ataupun tanggal 10 Muharram. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika kita membaca hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana hari Asyura ini Nabi Musa berpuasa untuk memperingati atau sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kezaliman Firaun dan juga pasukannya. Di sini kita juga bisa belajar untuk melihat kisah antara Nabi Musa dan Firaun, yang mana kisah ini mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kekuatan tawakal, kekuatan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam ketika itu Bapak Ibu sekalian, yang ada di tangannya itu bukan senjata, bukan pedang, bukan panah, bahkan mereka pun tidak ada kuda. Yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu hanyalah sebuah tongkat, sebuah tongkat. Sedangkan yang dimiliki oleh Firaun Bapak Ibu sekalian itu berbanding jauh dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa dari sisi materi. Berarti nopo? Nabi Musa hanya megang tongkat, sedangkan Firaun dan pasukannya mereka naik kuda, Nabi Musa jalan kaki. Jelas lebih cepat yang naik kuda, lebih kuat yang naik kuda. Fir'aun membawa pedang, Fir'aun dan pasukannya membawa tombak, membawa panah, membawa tameng, dan Nabi Musa hanya membawa sebuah tongkat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, saged mboten kalau dinalar dengan nalar manusia, satu tongkat melawan satu negara,
Satu tongkat melawan pasukan satu negara, satu kerajaan. Jelas-jelas tidak mungkin. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ternyata satu tongkat inilah yang menang ketika melawan pasukan satu kerajaan. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena yang memegang tongkat ini bersandar kepada Allah, sedangkan yang memegang persenjataan yang lengkap tadi, mereka tidak bersandar, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, agar supaya dalam keadaan apapun jangan pernah Bapak Ibu sekalian meninggalkan Allah. Jangan pernah kita tidak menghitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah yang kita hadapi, yang kita miliki, jangan pernah sesekalipun Bapak Ibu sekalian kita menyandarkan satu-satunya harapan kita itu kepada sesuatu yang sifatnya material, sebagaimana yang dikerjakan oleh Fir'aun dan pasukannya. Ada masalah, oh tenang, saya punya ini. Ditimpa masalah, tenang, saya punya kenalan atasan, saya punya orang dalam, saya punya ini itu. Ini boleh saja Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sebab, tapi ingat, jangan pernah lupa bahwasanya yang mengizinkan segala sesuatu terjadi atau tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita ditimpa sebuah masalah, yang pertama harus kita hadirkan dalam hati kita adalah tenang, saya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya bersandar kepada harta saya bersandar kepada jabatan saya, kepada teman-teman saya, kepada kerabat saya, dan seterusnya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat tadi dari kisah Fir'aun dan Musa, bagaimana orang yang menyandarkan kekuatannya kepada sesuatu yang sifatnya material akan dikalahkan oleh satu orang yang menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mungkin sebagian refleksi ataupun perenungan-perenungan poin-poin yang mungkin bisa kita ambil di saat kita memasuki bulan Muharram, bulan yang mulia, awal tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan seiring berkurangnya waktu yang kita miliki di dunia ini, berkurangnya umur yang kita miliki di dunia ini, makin bertambah pula amal soleh kita, makin bertambah pula amal-amal kebaikan kita, dan semakin berkurang pula amal-amal keburukan kita, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menjadi orang-orang yang dengan izin Allah, orang-orang yang tidak merugi ketika nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sayang waktu nggih Pak. Nggih. 7 menit nggih. Kita akan masuk nek sampun nggih dilanjut pertemuan berikutnya insyaallah. Kita kemarin telah sampai di ayat yang ke 9 nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membicarakan bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, dan di antara bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya ataupun untuk manusia ainain, sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, lidah serta sepasang bibir. Yang kemarin Bapak Ibu sekalian sudah kita bahas kelebihan-kelebihannya dan lain sebagainya. Maka kemudian di ayat berikutnya sebagai bentuk kesempurnaan ya, dan juga bentuk kasih sayang yang sempurna yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Niki terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, di sana ternyata ada perbedaan di antara para mufassirin apa yang dimaksud dengan najdain. Najdain ya, najdun niku satu najd, dua berarti apa? Najdain. Ternyata memiliki pendapat yang berbeda di antara para mufassir. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pendapat yang paling banyak yang diambil oleh para mufassirin, dan ini juga yang tadi ditulis dalam Quran terjemahan adalah an-najdain ay tariqul khairi wa tariqus syarri. Kemudian kalimat najdun itu sendiri Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan at-tariqu firtifa'in, jalan yang ada di tempat yang tinggi. Jalan yang ada di tempat yang tinggi. Maka najdain ini bahasa gampangnya adalah sesuatu yang terletak di tempat yang tinggi, yang karena ia terletak di tempat yang tinggi, orang-orang itu jadi mudah untuk melihatnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya sekarang kita lebih mudah melihat layangan ketika di atas atau ketika di bawah? Ketika di atas, layangan itu Bapak sekalian, ketika di bawah, yang bisa melihat hanya orang-orang yang dekat dengannya, paling sak menten. Tapi ketika layangan diterbangkan, niki asal mboten putus, nek sampun putus niku biasanya mboten terlihat, niki Bapak Ibu insyaallah tesih ketemu kali layangan masih main Mas, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah masih ketemu. Nek anak-anak saat ini kita enten, tapi tidak serame dulu. Dulu kan sampai kadang tengkar, ribut rebutan layangan. Nek adu gesek niku napa namine? Sambetan dan lain sebagainya kadang ngejar layangan putus, dan seterusnya. Maka layangan Bapak Ibu sekalian, ketika dia di tempat yang tinggi, yang melihat atau yang bisa melihatnya lebih sedikit atau lebih banyak? Jawabannya pasti lebih banyak. Maka tadi najdun adalah tempat yang tinggi atau sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. Dan kemudian ditafsirkan oleh para mufassirin sebagai tariqul khairi wa tariqus syarri, dua jalan, jalan menuju kebenaran dan jalan menuju keburukan atau jalan menuju kejahatan. Karena dua jalan ini Bapak Ibu sekalian, niki bisa dilihat dengan jelas. Setiap manusia pasti yang memiliki akal yang sempurna pasti bisa dengan mudah menjawab saat ditanya ini baik atau buruk. Baik, ini baik atau buruk? Buruk. Perbedaannya sangat mudah. Maka kemudian najdain ditafsirkan oleh para mufassir sebagai tariqul khairi wa tariqus syarri.
dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah, innama huma an-najdani, sesungguhnya di sana ada an-najdani, dua jalan, najdul khairi wa najdus syarri, jalan menuju kebaikan dan jalan menuju keburukan. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya sebagai bentuk penekanan dan juga peringatan Bapak Ibu sekalian untuk kita semua, wala yakunu najdus syarri ahabba ila ahadikum min najdil khairi, maka hendaknya la yakunu najdus syarri, hendaknya jalan keburukan tidak ahabba ila ahadikum, tidak menjadi jalan yang lebih ia cintai min najdil khairi, dibandingkan jalan menuju kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya tadi ketika Allah berfirman, bukankah Allah telah menjadikan untuk kita dua mata, satu lisan dan bibir, mata untuk melihat, lisan untuk mengucapkan. Maka ini menjadi dalil ataupun pertanda bahwasanya hendaklah kita dengan lisan, dengan mata kita melihat, membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dan hendaklah dengan lisan kita bisa menanyakan, kita bisa bertanya, saat mungkin di sana ada keraguan-raguan, ada ketidaktahuan, kita memiliki lisan yang bisa dipakai untuk bertanya mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dan sebagaimana tadi sabda Rasulullah, jangan sampai jalan menuju keburukan itu lebih kita cintai dibandingkan jalan menuju kebaikan. Karena jalan menuju keburukan ujungnya pasti buruk, dan jalan menuju kebaikan ujungnya insya Allah adalah sesuatu yang baik. Maka jangan sampai kita salah memilih dan salah memilah dan salah menapaki. Kalaupun ternyata sudah salah, segera berbelok menuju yang benar. Kalau sudah berada di jalan yang benar, maka meminta untuk diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, syaitan akan mendatangi kita untuk memalingkan kita dari jalan yang benar tadi dengan cara apapun. Setan mengatakan sebagaimana firman Allah, "Tsumma la ughwiyannahum ajma'in," dan sungguh aku akan membelokkan mereka semua. Membelokkan kita semua dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari jalan kebenaran. Kemudian setan juga mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan aku la'atiyannahum, benar-benar akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, syama'ilihim, dari kiri. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Ujian ataupun godaan setan akan mendatangi kita dari segala macam arah, dari segala penjuru. Kapan berhentinya? Kalau kita sudah meninggal dunia, maka terus minta untuk istiqomah sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita belum benar-benar aman dari godaannya syaitan laknatullah alaih. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga hati kita, mengistiqomahkan kita di jalan yang baik, jalan yang Allah ridhoi hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.